billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du. Yang terhormat Ustaz Misbah Amnesty jadi Misbahul Munir. Jadi beliau Misbah ini Misbahul Munir. Apa artinya Misbah? Lampu. Oh, ada yang namanya Misbah Mahdi ya? Oh. Ya, anak-anak sekalian, suatu ketika sambil melihat mana yang ada jinnya ya. Nah, suatu ketika ada seorang guru ngaji yang ingin sekali pergi haji. Kalau jadi guru ngaji itu gajinya besar apa? Nah, guru ngaji gajinya kecil. Bisa nggak naik haji? Sulit ya. Gajinya buat makan aja cukup, alhamdulillah. Tidak bisa nabung. Kalau berharap dari haji dia tidak bisa naik haji. Lalu datang ke ruangan saya, Pak, bagaimana supaya saya ini bisa haji? Kalau menghitung gajimu tidak akan cukup. Tapi kalau kamu pasrahkan bagaimana caranya kepada Allah, insya Allah naik haji. Akhirnya ngeprint Ka'bah. Tahu Ka'bah? Ngeprint gambarnya saja ditempelkan di dinding kamarnya. Setiap kali dia masuk kamar mau tidur, dia berdoa kepada Allah. Kira-kira kalau adik-adik yang berdoa apa yang kita? Doa apa Mas? Ini kayaknya dari Arab, sudah Mekah. Belum. Ya Allah, gimana doanya? Kalau ada gambar Mekah, Ka'bah, dia Mas. Kalau ada gambar Ka'bah, kira-kira apa yang ingin diucapkan, didoakan? Labbaik Allahumma labbaik. Nah, apa doanya? Labbaik Allahumma labbaik. Ya. Terus? Masya Allah. Makanya setiap hari akan tidur Ustazah ini berdoa, ya Allah, terima kasih Engkau telah memberi kesempatan kepadaku untuk berangkat ke rumah. Berdoanya bukan berdoa minta diberangkatkan, tapi seolah-olah Allah sudah memberi kesempatan berangkat ke Mekah. Setiap malam, ya Allah terima kasih Engkau telah memberi kesempatan aku untuk berada di Mekah. Akhirnya 3 bulan dipanggil oleh salah seorang wali murid, Ustazah, sudah pernah berangkat haji belum? Belum. Alhamdulillah, ini ada rezeki 100 juta, berangkatlah sama suami. Gambar makan terprint, terus bersyukur kepada Allah, lalu diwujudkan oleh Allah dengan berangkat ke Mekah. Ya, setelah selesai dapat uang berangkat haji, datang lagi panas, saya belum punya rumah. Ya sudah, ngeprint rumah, diprint ditempelkan lagi. Ternyata dia sudah berdoa kepada Allah, sudah seolah-olah diberi rumah. Terima kasih Allah, Engkau telah memberikan tempat yang penuh dengan berkah. Dapat 2 bulan ada orang baru bangun rumah,
Ya, dijual 175 juta, 2 tingkat di pinggir jalan. Tidak masuk akal. Akhirnya dibeli tanpa modal, langsung dimasukkan bank, dapat rumah. Berarti adik-adik kalau punya impian, ya apa yang harus dilakukan? Kepring, ya. Nah, pertama, ya wujudkan impianmu itu seolah-olah sudah diberi oleh Allah. Ya, ya, raihlah impiannya itu dengan cara wujudkan, visualkan apa yang diinginkan. Kalau jadi dokter ya diprint aja gambar dokter, gambar rumah sakit. Ya, kalau kepingin jadi ustadz kayak Ustadz Misbah itu berarti pakai kopiah itu ya. Nah, jadi tidak ada yang tidak mungkin selama film yang kita buat dalam impian kita itu film yang baik. Insya Allah Allah akan memberikan mewujudkannya kalau kita berpikir positif. Ya. Ya. Apa sih cita-citanya? Siti Hajar, ya. Dari Bukit Sofa ke Marwah, itu apa yang bisa? Air. Dapat nggak? Keberapa dapat? Ketujuh. Pada putaran keberapa Siti Hajar itu dapat air? Keberapa? Berapa mas? Tidak tahu. Ya. Jadi yang di Marwah lo ada air sampai di sana ternyata PHP. Dari Marwah balik lagi ke Sofa ternyata PHP lagi. Dari Sofa ke Marwah PHP lagi sampai 7 kali karena Allah tidak tega melihat orang yang sungguh-sungguh. Akhirnya diutuslah Jibril. Jibril disuruh turun memberitahu, ya, memberitahu kepada Siti Hajar dan Ismail bahwa di situ Allah akan memberikan yang bukan hanya diinginkan oleh Siti Hajar namanya, tapi berguna untuk semuanya. Jadi siapa yang sungguh-sungguh tidak cemen, gagal sekali putus asa, insya Allah Allah yang akan memberikan pertolongan. Nah, maka buatlah takhafu biha fa innaha huna baitallahi yabniya ada Allah wa abu wa Allah la yudhi'u ajra. Allah kalau sudah menolong, ya tidak ada yang bisa mencegah, sehingga pertolongan Allah itu bukan hanya cukup untuk yang diminta oleh hambanya, tapi berguna untuk orang lain. Ya, saya kira tidak usah panjang-panjang. Monggo Bu Fitri. Saya manggil diri saya Bu Fitri boleh ya? Hari ini Bu Fitri mau cerita tentang versi terbaik diriku. Udah jadi versi terbaik belum? Ada yang bilang udah, ada yang bilang belum. Alhamdulillah ada yang sudah. Ya. Oke Nana. Apa sih harapan kita? Harapannya kalian? Jadi kaya ya. Jadi siswa berprestasi, ya benar. Bikin orang tua dan sekolah bangga. Kuliah di jurusan yang diinginkan. Amin. Kemudian disukai banyak teman. Apalagi sih harapannya kalau cowok-cowok segini nih? Apa harapannya? Oke. Pertanyaannya Bu Fitri, harapannya ini sudah tercapai atau belum? Ada yang sudah? Ada yang sudah? Katakan belum semua ini. Oke. Kalau
Kalau belum, kira-kira untuk mencapainya sulit atau mudah? Alhamdulillah, ada mudah. Yang mudah belum pulang ya? Ternyata cukup sulit ya rasanya. Masa sih? Bikin orang tua bangga, bikin sekolah bangga, masa sih sulit? Kayaknya kok aku belum nyampe gitu ya. Oke. Mungkin ya. Ini kan tahu jangan-jangan Bu Vicky salah nebaknya lagi. Mungkinkah kalian itu sering mengalami hal-hal semacam ini? Rasanya kepengen mencapai sesuatu yang baik, kepengen jadi siswa berprestasi, kepengen bisa banggain orang tua. Ya, tapi ternyata hari-hari yang kita jalani, ternyata kita sering mengalami sesuatu yang bikin ya. Rasanya kepengen bisa berprestasi, tapi kok aduh rasanya kayak repot sekali. Belum tugas sekolah lah, ulangan, ya mikirin rencana kuliah yang jurusannya nggak klop sama orang tua. Ada yang nggak klop jurusannya? Ya pengennya kemana, orang tua pengen kemana. Belum lagi masalah-masalah barangkali ada sesuatu yang nggak klop, ada konflik dengan orang tua. Ada lagi mikir biaya. Mungkin kalau di sini nggak terlalu mikir biaya gitu. Tapi bisa jadi ada sesuatu yang mungkin ada masalah-masalah ekonomi yang didengar dari keluarga, atau ada masalah dengan teman. Ternyata hidup kita itu pada usia berapapun banyak sekali konflik yang kita alami. Ya, pernahkah kalian mengalami ini? Cemas? Ada yang cemas? Ya, coba kita cek. Ngalamin nggak yang seperti ini? Pernah atau sering? Ya. Sulit konsentrasi. Katanya belajar subuh gampang masuknya, ternyata banyak ngantuknya. Ya, akhirnya ketiduran di atas buku. Mudah tersinggung, senggol bacok. Ya, saling titik mau ditegur sedikit tersinggung. Ya, diingatkan jangan pulang malam, balik pintu. Apakah hubungan dengan orang tua sedang tidak baik-baik saja? Atau tampaknya baik-baik saja tapi sebenarnya ada sesuatu yang sehingga kadang-kadang kita diam-diam sedih dan kehilangan semangat. Ya, rasanya kayak aku nggak apa-apa kok, aku baik-baik aja kok. Ya, tapi ternyata ada sesuatu yang kita pendam. Sekarang Bu Vicky juga tanya, sering nggak ngalamin seperti ini? Siapa yang suka sakit kepala? Sakit perut? Belas-belas? Harusnya kan gadis-gadis ya yang sakit perut itu ya. Siapa yang suka sakit di tengkuk atau di pundak? Jadi ini sebenarnya anak saya anak penyakitan. Kok sering sakit? Ya, anak-anak. Jadi ternyata ketika kita sering mengalami sakit di kepala, sakit di area perut, sakit di area pundak atau di tengkuk. Ya, ini salah satu gejala yang sering kali muncul. Apakah kalian sedang ada gangguan organ di kepala? Apakah ada gangguan di organ perut? Atau ada masalah dengan leher dan pundaknya? Ternyata enggak, baik-baik saja. Tapi itu salah satu penanda dari ini. Ini disebut dengan psikosomatis. Apa psikosomatis? Psikosomatis itu adalah sebuah sakit fisik yang sebabnya dari perasaan, dari psikis. Sehingga kalau diperiksa secara medis nggak ditemukan apa-apa. Ya, saya dalam pekerjaan saya sebagai psikoterapis, saya menemukan banyak sakit fisik psikosomatis ini yang jauh lebih berat.
Ada seorang ibu yang kakinya bengkak, ya keluar masuk rumah sakit. Hari ini masuk rumah sakit karena bengkak, berikutnya lagi masuk rumah sakit karena kakinya seperti tidak bisa digunakan untuk berjalan, kayak lumpuh gitu. Tapi tidak ditemukan sakit medis apapun. Ini disebut dengan psikosomatis dan bukan karena gangguan jin. Ya, gimana kok bisa sakit fisik tapi disebabkan oleh perasaan? Coba perhatikan kalau kita nangis. Ketika kita mengalami sesuatu yang menyedihkan, tiba-tiba keluar air mata kan? Apa karena matanya kecolek? Enggak kan? Tapi tiba-tiba saja ada penanda fisik yang menunjukkan sebuah perasaan pada saat itu. Itulah contoh bahwa fisik kita itu merespon perasaan-perasaan kita. Nah, dari mana datangnya psikosomatis? Ya, dari mana datangnya psikosomatis? Dari luka batin. Ternyata sebenarnya tidak ada satu orang pun yang tidak memiliki luka di hatinya. Oh, dari mana itu? Dari sebuah peristiwa di waktu yang lampau yang menimbulkan luka di hati dan belum sembuh. Ya, apakah pasti di masa kecil? Mungkin iya, mungkin tidak. Ya, jadi ini semua orang itu ternyata memiliki sebuah luka, tapi besar kecilnya berbeda-beda, banyaknya berbeda-beda, dan setiap luka itu dalamnya juga berbeda-beda. Apa contohnya yang membuat kita tuh jadi luka batin? Ketika kita itu berusaha nampak baik-baik saja, padahal sebenarnya tidak sedang baik-baik saja. Contoh nih, coba lihat mamanya kalau di rumah. Kalau berantem sama papa, ibu kalau berantem sama bapak, ditanya ini sama biasanya bapak, kamu marah bu? Enggak. Bilangnya enggak, tapi gini, enggak. Ya, pada saat itu sebenarnya seseorang sedang melakukan konflik batin. Bilangnya enggak marah, tapi posturnya sebenarnya marah. Ya, aku minta maaf ya sayang. Kira-kira maafin nggak? Pada saat seperti itu tubuh kita sedang tidak baik-baik saja. Jadi seakan-akan sepertinya itu sesuatu yang ringan, ya, cuma bilang seperti itu, tapi di hati itu terjadi benturan dan tubuh kita selalu menyimpan semua bentuk-bentuk luka yang seperti ini. Ya, tapi kalau aku minta maaf ya, iya aku maafin. Pada saat itu lepas begitu saja. Kamu marah ya? Enggak. Itu berarti kita ada luka. Tapi kalau kamu marah ya? Iya, aku masih marah. Maka tubuh kita baik-baik saja. Kenapa? Karena selaras antara luar dengan dalamnya. Tapi kita sering berpura-pura. Ya. Nah, mari kita lihat. Dari mana datangnya luka batin? Luka batin yang terbesar itu ternyata dibuat, biasanya diciptakan oleh orang-orang yang paling kita sayangi atau paling kita percaya. Ya, sehingga tanpa sadar luka batin itu biasanya muncul duluan dari rumah. Setelah itu dari mana? Dari orang yang terdekat dengan kita. Kalau di rumah bukan hanya orang tua, tapi mungkin ada yang mengasuh yang lain, bude, nenek, bisa jadi juga menimbulkan perasaan-perasaan tidak nyaman. Ya, nah, bila luka batin dari orang tua anakku, ya, mungkin orang tua kita pernah melukai batin kita. Mana? Bisa jadi orang tua kita pernah melukai batin kita, karena ini juga saat pertama mereka menjadi orang tua. Atau karena mereka juga punya luka yang belum sembuh. Ya,
Jadi orang tua kita itu bukan orang yang sempurna. Mereka hanya berusaha menjalani perannya sebagai orang tua. Tapi bisa jadi mereka ketika menjalani perannya, mereka juga masih membawa luka dari masa lalu. Sehingga tanpa sadar mereka juga melukai putra-putrinya. Oke anak-anak, mari kita lihat. Lalu kenapa sih? Kenapa kalau saya luka? Saya selama ini baik-baik saja, walaupun saya punya luka. Ya, saya pernah jengkel. Ya, saya pernah marah. Ya, saya pernah sakit hati. Tapi saya baik-baik saja itu kok. Apakah benar kita itu baik-baik saja? Mari kita cek. Satu, kalau kita tadi sudah punya penanda-penanda fisik, sering sakit kepala nggak jelas, minum obat hilang sebentar, habis itu tiba-tiba muncul lagi. Mau menghadapi sesuatu yang berat, tiba-tiba sakit perut, diobatin, hilang, habis itu mudah muncul lagi tanpa jelas sebabnya. Ya, sudah tidur, sudah istirahat, tapi ternyata masih sering pegel-pegel pundaknya. Atau sering muncul emosi yang tidak jelas. Kok gampang banget dia tersinggung, kok gampang banget dia cemas. Maka mari kita lihat, ada sesuatu yang menyebabkan itu. Coba Nana, mari kita lihat gambaran ini. Kalau kita melihat bandingan dua pickup ini gitu ya, mobil mana yang akan lebih lambat jalannya? Kanan, kiri? Yang ini, yang A atau yang B? Yang A. Karena bebannya lebih banyak. Mobil mana yang lebih berisiko celaka? Mobil yang ini. Yang kanannya mana ini? Iya. Inilah gambaran kalau muatan yang kita bawa itu banyak sampahnya. Sehingga sebenarnya kita nggak baik-baik saja. Mobil ini bisa jalan, bisa. Ya, tapi dia punya banyak sekali resiko dan sulit mencapai tujuan. Dia akan lebih lambat mencapai tujuannya. Seperti itu juga anakku. Gambaran kalau kita masih menyimpan sampah-sampah di hati kita. Ya. Luka batin yang disimpan akan membuat hidup kita semakin sulit. Padahal kita tadi kepengen jadi versi terbaik diri kita. Padahal begitu banyak hal yang mau kita capai. Apa iya kita mau mencapai tujuan kita, kita harus bawa segini banyak? Kenapa tidak kita letakkan saja ini? Tentang luka batin, ternyata kita itu sering melakukan penyikapan yang salah. Ini contohnya. Biasanya kalau kita ada masalah di perasaan kita, ada konflik, kita seringkali mengatakan ini, udah lupain aja, nggak usah dipikirin, nggak usah didengerin, udah saya maafin, saya baik-baik aja kok. Ya, kita seringkali menyikapi perasaan-perasaan kita atau konflik-konflik itu dengan kata-kata semacam ini. Lupain aja. Anak-anak tahukah kita bahwa ternyata kata-kata kita itu seringkali nggak terkontrol dan melukai diri kita sendiri. Kita tuh enteng aja bilang, udah lupain aja, udah nggak usah dipikirin. Hati-hati, karena di tubuh kita itu ada sistem saraf. Tubuh kita itu tidak pernah tinggal diam. Tubuh kita itu mendengarkan ucapan-ucapan kita dan mematuhinya. Ketika kita mengatakan udah lupain aja, nggak usah dipikirin, pada saat itu kita sebenarnya berarti sedang menekan tombol untuk membuat otak kita menjadi turun fungsinya. Lupakan, jangan berpikir. Kita akan berkurang kecerdasannya. Mesin berpikirnya seperti direm, sering sulit konsentrasi, mudah lupa, susah fokus. Lalu pada usia lebih lanjut masih melakukan kebiasaan mengatakan ini pada dirinya, maka biasanya mudah pikun, demensia. Karena memang memerintahkan sendiri kepada otaknya untuk menurunkan kerjanya atau bahkan berhenti bekerja. Maka jangan pernah ngomong seperti itu lagi.
Gak usah didengerin. Ini real. Saya punya satu klien, ibu yang berusia mungkin sekitar 32 tahun. Beliau mengakui, telinga kanan saya tuli. Ketika saya ingatkan, jangan suka ngomong, gak usah didengerin Bu. Ya, karena jengkel dengan keluarganya yang omongannya menyakitkan hati, sehingga suka ngomong, udah gak usah dengerin, gak usah didengerin. Tiap hari ngomong, gak usah dengerin, gak usah dengerin, gak usah dengerin. Berarti telingaku berhentilah berfungsi, berhentilah berfungsi. Dia bilang, saya tuli Bu, tuli sebelah. Ini real. Jadi hati-hati. Jangan suka berkata buruk kepada dirinya sendiri, karena itu perintah, bukan asal ngomong. Semua itu akan bekerja, dan Allah sungguh maha mengabulkan doa. Ya. Jadi anak-anak kalau gitu apa yang harus kita lakukan? Jadi perhatikan tadi. Kalau gitu gimana kita menyikapi luka batin kita ini? Kita harus berupaya agar sembuh. Tapi ternyata orang yang mau berobat hanya orang yang ngaku bahwa saya menderita penyakit. Mana ada orang yang bilang saya sehat-sehat aja lalu dia pergi berobat? Nggak akan mungkin. Jadi hanya orang yang menyadari bahwa ada sesuatu yang salah di tubuhnya yang kemudian akan pergi berobat. Pahitnya obat itu gak enak, prosesnya menyakitkan, biayanya mahal, tapi mau ditempuh. Kenapa? Karena mau sembuh. Kenapa orang mau sembuh? Karena sadar saya sakit dan saya harus sembuh. Tapi kalau saya baik-baik saja, ngapain tiba-tiba berobat? Ya, maka pengakuan bahwa kita itu memiliki sesuatu yang tidak sehat itu penting. Maka anakku, mari kita bermuhasabah. Hadapi dirinya sendiri. Ngaku bahwa batin saya sedang tidak baik-baik saja, atau ngaku bahwa ada sisi lain dari hati saya yang sedang tidak baik-baik saja. Ada sebagian atau sebagian kecil dari hati saya yang masih terluka. Ya. Kenapa? Karena luka batin ini sebenarnya sama dengan luka fisik. Ya, yang satunya kalau luka fisik itu kelihatan betul. Gimana contohnya? Gimana kita bisa tahu bahwa batin kita itu baik-baik saja atau tidak? Kalau kita luka fisik, misalnya kita pernah teriris pisau, pernah kena jatuh dari motor, kemudian tangan kita luka, kaki kita luka. Suatu saat luka itu akan sembuh. Contoh nih, misalnya kakinya teriris, tangannya teriris. Pada saat kakinya atau tangannya masih ada lukanya, darah masih mengucur, rasanya pasti sakit sekali ketika luka itu masih terbuka. Tapi ketika sudah sembuh, walaupun ada bekasnya, tapi kalau dipegang tidak terasa apa-apa. Itu luka fisik. Bagaimana dengan luka batin? Sama. Kalau kita menceritakan seseorang atau sebuah peristiwa dan hati kita itu masih ada rasa nggak enak, rasanya masih ada pengen marahnya, rasa nafas kita jadi lebih cepat, air matanya kepengen keluar, atau emosinya masih terasa, maka berarti di situ ada luka. Tapi kalau luka batin kita sudah sehat, sudah sembuh, ketika kita menceritakan sebuah peristiwa yang pernah menyakitkan dan rasanya biasa-biasa aja, itulah tanda bahwa batin kita sudah sehat. Ya, jadi seperti itu tanda kita untuk ngecek luka batin. Kalau gitu harusnya gimana? Apa yang harus kita lakukan ketika kita itu menghadapi konflik? Ketika kita itu masih menyimpan sesuatu yang gak enak. Ini harus kita lakukan. Satu, ayo ini dibiasakan. Sadar atas perasaannya sendiri. Sadar itu gimana? Gak selalu ngaku bahwa saya baik-baik saja. Sadar, oh iya, saya masih ada sedih, saya masih ada marahnya. Itulah sadar. Ya. Kemudian ngaku pada Allah.
lalu menerima dan ridho atas takdirnya, dan tahu kenapa peristiwa ini terjadi. Kenapa kok kita harus ridho? Kenapa kita harus menerima takdirnya Allah? Ya, padahal yang terjadi yang menyakitkan itu kan pasti sesuatu yang gak enak. Ya, kita ini begini, kalau kita itu mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, peristiwa yang sesuai dengan harapan, kita perasaan kita kepada Allah itu baik-baik saja. Ya, memang ini yang saya minta, kira-kira begitu ya bilang sama Allah. Tapi ketika kita dapat yang gak enak, perasaan kita sama Allah gimana? Gitu amat sih hidup, gitu amat sih jadi orang tua. Ya, jadi anakku, kalau kita mengakui Allah, maka kita wajib juga mengakui dan menerima semua kehendak Allah. Kapan sih sebuah takdir itu disebut baik? Ketika sebuah takdir atau sebuah peristiwa itu cocok sama maunya kita sebut takdir yang baik. Kapan sih disebut takdir buruk? Ketika nggak cocok sama maunya kita. Maunya bisa sekolah di Semanda, ternyata sekolahnya tidak bisa diterima di sini. Kita menyebutnya takdir buruk, perasaan kita nggak enak. Maunya ketemu sama orang tua yang sabar, tapi orang tua ternyata sering ngomel. Kita menyebut ini peristiwa yang buruk. Jadi kita tuh memilah-milah ternyata perasaan kita kepada Allah. Padahal anak-anak, ternyata kisah hidup kita seluruhnya adalah kehendaknya Allah. Seluruh hidup kita. Ya, Allah itu berhak untuk menentukan hidup kita. Kita berhak untuk membuat pilihan-pilihan, tapi tidak ada satupun yang dapat terjadi kecuali atas kehendak Allah. Ya, karena Allah bilang bahwa sehelai daun yang gugur pun Allah mengetahuinya. Kemudian Allah juga mengatakan bahwa tidak ada satu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri kecuali sudah tertulis. Ya. Nah, anak-anak, maka malam ini di bulan Ramadan, waktu yang sangat baik, bulan yang istimewa, saya ngajak ayo kita semua melepaskan luka hati kita, melepaskan perasaan-perasaan marah, perasaan kecewa yang mungkin masih ada, mungkin disadari, mungkin tidak disadari. Ya, mari kita melepaskan semua perasaan-perasaan negatif. Ya, yang akan kita lakukan adalah menyadari semua perasaan negatif yang masih ada di hati kita. Caranya gimana? Kalau kita mengingat sesuatu, ya, kita dengan sengaja akan mengingat peristiwa yang tidak enak. Jadi mari kita namanya bermuhasabah. Bermuhasabah itu berarti menghadapi diri sendiri apa adanya. Hidup kita itu tidak cuma yang enak-enak saja. Pasti ada peristiwa-peristiwa tidak menyenangkan dalam hidup kita. Yang kita ingat biasanya yang enak-enak saja. Yang menyenangkan yang berusaha kita ingat. Yang tidak enak berusaha kita lepaskan, kita tekan, kita lupain, kita pendem. Ya, itu yang kita lakukan selama ini. Nah, ayo sekarang malam ini kita sama-sama justru kita bongkar, kita hadapi yang selama ini mau kita lupain, mau nggak kita dengerin, yang udah berusaha supaya kita untuk kita pendam, kita tinggalkan. Ayo sekarang dihadapi, ditemui kembali diri kita. Ya, kemudian setelah itu kita terima. Bu, tapi kan nggak enak, kan itu salah peristiwanya. Ya, masa sih dipukul itu kemudian kita terima? Anakku, yang kita terima itu bukan menerima, tidak sama dengan menyetujui. Salah tetap salah. Ya, yang kita terima apa? Yang kita terima bahwa Allah menakdirkan peristiwa itu terjadi di hidup kita. Ya,
Setelah itu apa? Memaafkan tanpa syarat. Bu, orangnya kan nggak pernah minta maaf. Ya, temanku yang melukai aku tuh nggak pernah minta maaf. Bahkan dia masih terus-menerus melakukan itu. Orang tuaku nggak pernah berubah, masih terus melakukan itu. Kenapa saya harus memaafkan? Memaafkan itu tidak sama dengan menyetujui. Ketika kita menyimpan kemarahan kita, berarti kita terikat dengan peristiwa tersebut. Kalau kita masih menyimpan marah, maka kita sama dengan mengundang semua kemarahan. Kita sendiri sering marah-marah, kita akan ketemu dengan orang yang marah-marah, kita menyimpan sampah di hidup kita, perjalanan hidup kita akan menjadi semakin berat dan semakin sulit. Dan yang paling penting, memaafkan itu adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah. Allah perintahkan kita memaafkan. Allah nggak pernah bilang bahwa kamu wajib memaafkan kalau ada yang minta maaf sama kamu. Tapi kita disuruh maafin aja. Nabi Muhammad juga mencontohkan hal semacam itu, bahwa memaafkan itu bukan menunggu orangnya minta maaf, ya, lalu melepaskan segala sampah kita dan memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Ya, kapan waktu yang paling tepat? Kapan lagi kita mau memaafkan? Kapan kita mau memaafkan diri kita atas segala kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan? Kapan kita mau maafin orang tua kita? Kapan kita mau maafin keluarga kita, teman kita yang pernah menyakiti hati kita? Sekarang waktu yang tepat untuk melakukannya. Yuk kita mulai bicara sama Allah. Kita ini anakku seringkali bicara tentang Allah, tapi sudah belum kita betul-betul bicara dengan Allah? Saya ngajak malam ini kita mulai proses bermuhasabah, menghadapi diri sendiri, bicara kepada Allah, berproses dengan Allah. Saya boleh minta dikurangi waktunya? Betul banget. Proses muhasabah kita mulai proses untuk melepaskan semua sampah-sampah kita. Yuk kita hadapi diri kita sendiri. Boleh saya minta anak-anak untuk mulai tenang? Caranya cukup dengarkan saya, ikuti saja apa yang saya ajak. Kalau saya ajak bicara pelan-pelan, diikuti saja, ditirukan saja. Ya, perasaan apapun yang muncul, reaksi apapun yang muncul, nggak usah dipikirin, diikuti saja, izinkan mengalir apa adanya. Paham sampai di sini ya? Baik, anak-anak, saya minta yuk kita baca istighfar sama-sama. Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak-anak, saya ajak kalian sekarang untuk mulai memejamkan mata. Pejamkan mata. Kalian semua akan tetap dalam keadaan sadar, dapat mendengarkan saya dengan baik sepenuhnya. Bismillah. Mari kita mulai pejamkan mata perlahan-lahan. Tarik nafas panjang, lepaskan.
Saya mohon Anda bisa mengikuti saja dengan baik, dengarkan saja. Tarik nafas panjang, tahan, lepaskan, hembuskan pelan-pelan. Tarik nafas panjang, tahan di dada, lepaskan pelan-pelan. Bernafas dengan tenang. Tarik nafas dan hembuskan nafas sepelan mungkin. Semakin perlahan, semakin baik. Tarik nafas panjang. Tahan, lepaskan. Tutup matanya dan bayangkan kalian dengan mata terpejam seperti melihat alisnya sendiri. Dalam keadaan matanya tetap terpejam, kalian seperti melihat alisnya sendiri. Saya akan mengajak kalian. Saya akan menghitung 1 sampai 10. Saya ingin mengajak kalian membayangkan kita akan naik ke sebuah puncak bukit, ke sebuah tempat yang terasa nyaman. Kita akan naik 10 anak tangga. Pada hitungan ke-10, kita semua akan membayangkan kita berada di sebuah puncak bukit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rasakan, izinkan tubuhnya terasa semakin tenang, nafasnya juga semakin tenang. 8, 9, 10. Bayangkan kita semua sedang berada di sebuah puncak bukit. Bayangkan kalian sedang berada di situ sendirian. Kalian bisa memilih membayangkan di posisi duduk atau berbaring. Kalian bisa merasakan hembusan angin di kulitnya, bisa merasakan hembusan angin di rambutnya, bisa merasakan hangatnya sinar matahari terkena di kulitnya, di pipi, di wajah, di tangan. Kalian bisa merasakan angin berhembus. Kalau kalian mengizinkan, kalian bisa mendengar pelan-pelan suara-suara angin, suara air, suara burung. Anakku, mari kita menemui diri kita sendiri. Ikuti kata-kata saya dalam hati. Ya Allah, hubungkan aku dengan batin dan jiwaku yang terluka. Ya Allah, hubungkan aku, hubungkan batinku dengan jiwaku yang terluka. Ya Allah, hubungkan aku dengan batin dan jiwaku yang terluka. Anak-anak, bayangkan, ingat-ingat kembali, diingat-ingat, bayangkan dan rasakan ketika kalian dulu pernah melakukan sesuatu yang kalian sekarang sesali, sesuatu yang kalian tidak suka pada dirinya sendiri. Ingat-ingat sebuah peristiwa atau beberapa peristiwa di mana kalian merasa begitu marah pada dirinya sendiri. Kenapa aku sampai melakukan itu? Sesuatu yang andaikan bisa diulang kembali, kalian ingin pada saat itu bisa memilih untuk tidak melakukannya. Atau kalian ingat-ingat
penilaian kalian atas diri sendiri. Ternyata aku ini bukan orang seperti yang aku inginkan. Aku ngerasa gak mampu. Aku ngerasa gak kuat. Aku ngerasa gak pinter. Aku ngerasa gak bisa. Aku selalu kalah. Rasakan rasa tidak nyamannya di dada. Mungkin ada rasa gak enak di dada, di pundak. Terima saja, jangan gak usah dipikir, gak usah ditolak. Yuk kita sampaikan kepada Allah. Ya Allah, aku mengaku bahwa aku kecewa kepada diriku sendiri. Ya Allah, aku mengaku bahwa aku merasa jengkel kepada diriku sendiri. Aku nggak puas sama diriku sendiri, ya Allah. Ya Allah, aku mengaku bahwa aku merasa kesal sama diriku sendiri. Aku merasa aku melakukan banyak kebodohan, banyak kesalahan. Ya Allah, aku mengaku betapa aku kecewa pada diriku sendiri. Ya Allah, angkatlah kesedihanku ini. Ya Allah, angkatlah kekecewaanku ini, ya Allah. Ya Allah, aku pasrahkan seluruh kebaikanku hanya kepadamu. Ya Allah, aku terima diriku yang punya banyak kekurangan. Aku terima, ya Allah, diriku yang banyak salah. Aku terima diriku yang masih sering melakukan kesalahan-kesalahan lagi. Aku ngaku, ya Allah, aku belum puas sama diriku. Tapi ya Allah, aku maafkan diriku sendiri. Anak-anak, mari kita temui orang tua kita. Ikuti kata-kata saya perlahan-lahan, cukup untuk didengar diri sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, hubungkan batinku dengan batin ayah dan ibuku. Ya Allah, hubungkan batinku dengan batin ayah dan ibuku. Ya Allah, hubungkan batinku dengan batin ayah dan ibuku. Anak-anak, ingat kembali, bayangkan, ingat-ingat kembali peristiwa-peristiwa yang bikin kalian sakit hati sama orang tua, marah, kecewa, ketika gak dipercaya, ketika banyak diomelin, ketika diprasangkai. Ingat-ingat kembali peristiwa-peristiwa yang bikin kita ngerasa gak berharga, merasa gak disayangi, merasa gak dianggap dewasa. Ingat-ingat peristiwa yang buat kita tuh merasa sangat jengkel, peristiwa yang bikin kita sakit hati. Ya Allah, aku ngaku, ya Allah, bahwa aku merasa marah kepada orang tuaku. Ya Allah, aku ngaku, ya Allah, bahwa aku masih menyimpan rasa kecewa kepada orang tuaku. Aku ngerasa gak dihargai, ya Allah. Aku ngerasa gak dipercaya. Aku merasa diabaikan. Ya Allah, aku ngaku sampai sekarang masih ada rasa sakit, rasa kecewa. Ya Allah, sulit rasanya menerima perlakuan-perlakuan seperti ini dari orang tuaku.
Aku akui ya Allah, aku masih menyimpan segala rasa kecewa, sedih dan sakit hati ini. Aku ingin melupakannya ya Allah, tapi aku gak mampu. Aku pengen gak dengerin ya Allah, tapi aku tetap harus mendengarnya. Aku ingin tidak memiliki peristiwa ini ya Allah, tapi peristiwa ini ternyata dipaksakan hadir dalam hidupku. Ya Allah, meskipun sampai saat ini ya Allah, aku masih menyimpan perasaan-perasaan ini, tapi ya Allah, aku menyadari bahwa Engkau yang menghadirkan peristiwa ini dalam hidupku. Engkau yang memilih orang tua seperti ini bagiku ya Allah. Ya Allah, meskipun aku belum tahu apa hikmah dari peristiwa ini ya Allah, tapi ya Allah, karena Engkau yang menghadirkan, apapun kehendak-Mu ya Allah, aku terima. Apapun kehendak-Mu ya Allah, aku terima. Ya Allah, meskipun ini gak enak, bikin hatiku gak nyaman, tapi ya Allah, apapun yang Engkau kehendaki bagi hidupku, aku terima. Anak-anak, mari kita maafkan orang tua kita. Bayangkan, rasakan mereka hadir di depan kita. Izinkan mereka hadir di depan kita saat ini. Ayah, ibu, papa, mama, meskipun ini semua menyakitkan bagiku, tapi kalian semua aku maafkan. Ayah, ibu, bapak, mama, meskipun ini berat bagiku, meskipun aku merasa tidak terima dengan ini semua, tapi karena Engkau, Allah hadirkan bagiku, karena ini adalah bagian dari takdir hidupku, maka apapun kesalahan kalian, aku maafin. Apapun yang menyakitkan hatiku, aku maafin. Ayah, ibu, walaupun masih ada bagian tubuhku yang terasa sakit karena tanganmu, walaupun masih ada hatiku yang sakit karena ucapanmu, tapi aku menerima dan aku memaafkan. Ya Allah, mudahkan aku untuk memaafkan. Duhai Zat yang Maha Pemaaf, mudahkan aku untuk memaafkan mereka. Duhai Zat yang Maha Lembut, lembutkan hatiku sehingga mudah bagiku untuk memaafkan mereka. Ya Allah, tunjukkanlah letak simpul-simpul luka hatiku yang masih tersisa di tubuhku. Ya Allah, tunjukkan di mana letak simpul-simpul luka hatiku yang mungkin masih ada di tubuhku. Ya Allah, bila sakit hatiku ini, kemarahanku ini ya Allah, membuat ada bagian tubuhku yang terasa berat, terasa sakit, mudahkan bagiku untuk mengenalinya ya Allah, sehingga aku betul-betul dapat melepaskannya. Ya Allah, mudahkan aku.
ada rasa sesaknya, terima. Kalau ada rasa berat di pundaknya, diterima. Kalau ada rasa sakit di kepala, diterima. Jangan ditolak. Izinkan saja tubuh kita bicara. Kalau mungkin ada orang yang menyakiti selain orang tua kita, bayangkan mereka, hadirkan mereka, bayangkan mereka hadir di depan kita, izinkan, lihat kembali, dengarkan kembali kata-kata yang menyakitkan kita itu. Yuk sekarang kita bilang sama mereka yang menyakiti hati kita. Meskipun sikapmu, meskipun kata-katamu membuat aku merasa marah, sakit hati, dan kecewa, tapi demi Allah, saat ini juga kalian saya maafkan. Baik, anak-anak, apabila terasa ada yang berat di dada, yuk sekarang letakkan tangan kanannya di dada sebelah kiri. Letakkan tangan kanannya di dada sebelah kiri. Tarik nafas panjang, tahan, lepaskan. Letakkan tangan kanannya di atas dada sebelah kiri, di atas jantung kita. Tarik nafas panjang, tahan, lepaskan. Katakan, ikuti kata-kata saya perlahan-lahan. Ya Allah, meskipun masih ada sisa-sisa rasa sakit hati, rasa marah, rasa kecewa di hati saya kepada diri saya sendiri, kepada orang tua saya, kepada saudara saya, kepada teman saya. Tapi ya Allah, demi Engkau, atas namamu ya Allah, saat ini juga mereka semua saya maafkan. Ya Allah, saat ini juga, meskipun mereka nggak pernah minta maaf ya Allah, tapi ya Allah, demi ketaatanku padamu, saat ini juga mereka semua saya maafkan. Ya Allah, saya maafkan diri saya sendiri dan saya maafkan mereka semua. Tarik nafas panjang, dorong nafasnya ke dada, tiupkan lewat mulut. Yuk. Tarik nafas panjang, dorong nafasnya ke dada, tiup keluar. Tarik nafas panjang, dorong nafasnya sekarang sampai ke perut, pelan-pelan bayangkan nafasnya sampai ke perut. Naikkan kembali, Bismillahirrahmanirrahim, tiup. Tarik nafas amat panjang, Bismillahirrahmanirrahim. Dorong nafasnya sampai ke perut. Naikkan kembali ke mulut, tiupkan. Baik, anak-anak sampai masih tetap menutup matanya.
Adakah yang merasa pusing? Atau lebih karena ngantuk? Ada yang merasa mual? Yang merasa pusing atau mual boleh angkat tangan, boleh ngomong sama Ustazah Hajar. Baik. Sekarang kita akan mengambil 3 kali nafas yang ringan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Pelan-pelan, tarik nafas panjang. Lepaskan. Yang kedua kali lagi, nafasnya ringan saja tetapi panjang. Tarik nafas panjang. Lepaskan dengan membaca hamdalah. Terakhir, tarik nafas panjang. Terakhir, lepaskan. Terima kasih anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Famasta'u an yaghrabuhu wa mastata'u lahu naqaba. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika nastaghith. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. Bismillahirrahmanirrahim. Ya masyarakat, kalian yang ada di tubuh kami semua, kalian yang jiwa-jiwa yang terluka semuanya, kalian yang pernah melakukan perjanjian dengan leluhur kami yang ada di tubuh kami, yang sering masuk dalam mimpi, yang semuanya kumpul kembali. Kalian yang ada di rumah kami, yang selalu mengintervensi jiwa-jiwa kami untuk melakukan hal yang tidak baik, insya Allah kalian mendengar, insya Allah Allah memberkati kalian untuk kumpul kembali. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. إن الله على كل شيء قدير. Kalian yang berusaha untuk mencegah kami menjadi hamba Allah yang taat padanya, kalian yang mengganggu ibadah kami, kalian yang berusaha untuk memprovokasi emosi, membuat tidak taat kepada orang tua, kepada guru, semuanya berkumpul kembali. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Innallaha ala kulli syai'in qadir. A'udzu
بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أولئك يسارعون في الخيرات إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. Kalian yang di kepala, yang di dada, yang di perut, di tulang belakang, di tulang ekor, di telinga, di mata, di mulut, semuanya, apapun isi kalian, apapun tujuan kalian, semuanya berkumpul pada Aynama taqumu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musayyadah yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musayyadah. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya masyarakat jin, termasuk kalian nafas-nafas yang sedang terluka, mari kita bersyukur kepada Allah. Hari ini kita berbuka di tempat ini, insya Allah pertemuan ini membawa keberkahan bagi hidup kita dunia dan akhirat. Sesungguhnya kalian adalah hamba Allah yang diberi kebebasan untuk memilih jalan hidup kalian. Jika kalian memilih jalan kebenaran, Allah akan menempatkan kalian di surga. Jika kalian memilih jalan kezaliman, kebatilan, kemaksiatan, telah Allah menempatkan kalian di neraka jahanam. Alhamdulillah, jangan sia-siakan hidup kalian dengan kezaliman yang kalian lakukan dengan masuk di dalam tubuh. Sebaik-baik apapun isi kalian untuk melindungi dan kotori tujuan kalian dengan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Sesungguhnya berada dalam tubuh itu zalim. Sesungguhnya kalian masuk dalam tubuh manusia itu adalah kezaliman yang besar. Inna Allah la yuhibbul zalimin. Inna Allah la yuhibbul zalimin. Inna Allah la yuhibbul zalimin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai hamba-hamba yang zalim. Allah tidak akan memberikan kebahagiaan kepada hamba-hamba yang zalim. Kembalilah ke jalan Allah, kembalilah menjalankan amanah yang diberikan Allah, seperti yang diberikan kepada Allah, kepada yang kalian ketika Allah menciptakan. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Inna Allaha huwa ar-razzaqu dzul quwwatil matin. Tidak Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Kalian diperintahkan beribadah bukan karena Allah berusaha dengan kalian. Inilah cara Allah untuk mengetahui siapa di antara hambanya yang pantas untuk menjadi muslim. Ataskan diri kalian, ya Allah, untuk menerima rezeki Allah. Inna Allaha huwa ar-razzaq. Sesungguhnya Dia yang maha memberi rezeki, dzul
Ulul Quwwatil Matin, yang memiliki kekuatan yang sangat kokoh. Karena tidak pantas jika ada di antara kalian yang berlaku sombong di muka bumi. Wa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Siapa yang sombong telah Allah tempatkan di neraka. Wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Ya Allah, termasuk kalian yang masyarakat, sesungguhnya Allah tidak menyukai hamba-hambanya yang berjalan di muka bumi ini sombong. Siapa yang takut ketika menghadap Tuhannya, ialah yang pantas untuk menghuni surga. Wa amma man khafa maqama rabbih jannatan فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان. Ya Allah, batalkan semua perjanjian batil yang pernah mereka lakukan, baik dengan manusia maupun dengan jin. Bebaskan mereka dari perjanjian batil yang menyesatkan mereka, membelenggu mereka dalam kebaikan. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina 'ahadtum minal musyrikin. Bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina 'ahadtum minal musyrikin. Bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina 'ahadtum minal musyrikin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Falamma alqaw qala Musa ma ji'tum bihi as-sihr innallaha sayubtiluhu innallaha la yuslihu 'amalal mufsidin wa yuhiqqullahu al-haqqa bikalimatihi walau karihal mujrimun. Bersyukurlah kepada Allah. Allah bebaskan kalian dari perjanjian yang menyesatkan itu. Kembalilah ke jalan Allah. Kembalilah jadi bagian dari hamba Allah yang saleh. Ya Allah, lapangkan dada mereka, bukalah hati dan pikiran mereka untuk kembali menjadi bagian dari hamba Allah yang saleh. Qala ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Yahdi ilal haqqi wa ila tariqin mustaqim.
يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم بسم الله الرحمن الرحيم نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء يهدي الله لنوره من يشاء يهدي الله لنوره من يشاء. Ya Allah, tunjukkan pada mereka jalan kebenaran dan agama itu. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Inna ad-dina 'indallahil Islam wa ma ikhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul 'ilmu baghyan bainahum وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. Ya masyarakat, biarlah di hadapan kalian Allah tunjukkan jalan kebenaran itu. Jika kalian mengikuti jalan kebenaran dan agamanya itu, insya Allah bukakan pintu kebahagiaan kalian dunia dan akhirat. Tapi jika kalian mengingkari kebenaran itu, ketahuilah sesungguhnya perhitungan Allah sangat cepat. Innallaha sari'ul hisab. Ya masyarakat jin, lihatlah di atas kalian surga yang dijanjikan Allah bagi mereka yang beriman dan beramal saleh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار Lihatlah di atas kalian indahnya surga Allah yang kelak akan menjadi tempat kalian sepanjang kalian beriman dan beramal saleh. Pantaskan diri kalian untuk menjadi penghuni surga itu. Raihlah surga Allah itu dengan kesungguhan untuk kembali kepada Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ila ta'atik. Ya Allah, teguhkan hati mereka untuk selalu berada dalam agama. Ya masyarakat, termasuk kalian yang pokok nafas-nafas yang terluka, mari awali kehidupan kalian yang baru ini dengan bersyahadat. Bersungguh-sungguhlah, insyaallah rahmat Allah akan melimpah kepada kalian. Ya, ikuti bimbingan kami. Angkat telunjuk kanannya semuanya. Angkat telunjuk kanannya. Ya, semuanya ikut. Angkat telunjuk kanannya. Angkat telunjuk kanannya ya. Semuanya ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa
السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. Barakallahu lakum. Sudah semuanya berangkat, bergabunglah dengan beberapa orang soleh dari Alhamdulillah. Nah, semuanya ya. Barakallahu lakum. Ya, sangat-sangat. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin lara'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khashyatillah. Wa tilka al-amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Terus angkat yang lain semuanya, angkat. Angkat. Barakallahu lakum. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin lara'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khashyatillah. Wa tilka al-amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Bismillahirrahmanirrahim. Terus